Besti, Celebrity Fresh kembali hadir dengan informasi sejumlah selebriti yang jadi sandwich generation hingga usia tua. Wah, kira-kira ada siapa aja ya Besti? Yuk cus, langsung saja, ini dia. Besti, Ayu Ting Ting lagi-lagi jadi sorotan nih. Kali ini bukan cuma karena karyanya di dunia hiburan, tapi kisah hidupnya yang banyak banget jadi bahasan. Salah satunya terkait Ayu Ting Ting yang menjadi tulang punggung keluarga. Mulai dari orang tua, anak, sampai saudara, Ayu selalu berusaha memastikan hidup mereka aman dan terpenuhi. Kerja kerasnya di layar kaca ternyata jauh lebih besar dari sekedar cari nama, tapi demi kehidupan orang-orang yang ia sayangi nih Besti. Yang lebih mengejutkan, Ayu pernah mengaku kalau dia sendiri nggak tahu persis berapa pendapatannya. Saking padatnya kegiatan dan banyaknya sumber uang yang masuk, Ayu sempat bilang kalau angka penghasilannya itu ia serahkan kepada sang ibu. Yang penting buat Ayu, segala kebutuhan keluarganya terpenuhi dan anaknya bisa hidup dengan baik. Nih ya, gue tuh nggak pernah tahu duit gue ada berapa teh. Jadi gue tuh kalau berangkat kerja, gue tuh pasti minta duit sama ibu gue paling dikit banget gue minta 500.000. Paling banyak gue minta 1 juta. Paling ntar dulu asisten gue pakai duit dia aja dulu, ntar tinggal dirembes. Maksudnya lu nggak pernah tahu? Nggak pernah tahu maksudnya. Jadi semua duit tuh keseluruhan duit gue ya, sampai budget gue sendiri aja gue nggak pernah tahu berapa. Budget per episode? Iya, gue nggak pernah tahu. Namun di balik itu, ada isu yang sempat panas nih Besti. Keluarga adik Ayu Ting Ting disebut-sebut masih numpang hidup dan dibiayai oleh Ayu. Ramai banget netizen yang ngomongin soal ini sampai ada yang nyebut adik iparnya pengangguran nih Besti. Padahal faktanya nggak sesimpel itu ya. Meski Ayu memang banyak membantu keluarga, bukan berarti mereka sepenuhnya bergantung nih Besti. Jadi gini ya, kemarin aku bilang nih insert video di sini digoreng dong. bener ya, kartun. Tahu aku bercanda. Nanda itu alhamdulillah ada pekerjaan, bukan orang yang pengangguran. Alhamdulillah dia sangat bertanggung jawab kepada istri dan anaknya. Apa itu perlu harus kalian tahu? Enggak kan? Ya, yang berkomentar buruk silakan teruskanlah dosa-dosa kalian ya. Aku terima semua pahala dari kalian. Bercanda, tapi tahu nih orang pelawak. Nah Besti, banyak yang bilang kalau salah satu alasan Ayu sulit dapat pasangan adalah karena statusnya sebagai tulang punggung keluarga. Apalagi Ayu memberikan syarat bagi pasangannya yang ingin menikahi dirinya. Siapapun itu ya, kalau minta gue nikah dan gue disuruh berhenti dari pekerjaan gue akan ngobrol dulu sama dia. Lah lu bisa nggak mencukupi kebutuhan gue dan keluarga gue? Karena banyak nih orang-orang di belakang gue nih yang harus gue tanggung, yang harus gue hidup. Kalau lu bisa mencukupi itu semua, bahkan berkali-kali lipat, udah gue stop. Kalau pada akhirnya tidak ada yang sanggup yuk, berarti lu harus. Oh iya. Nggak, I mean gini. Kalau pada akhirnya setiap ketemu cowok dan mentok di situ, dan akhirnya lu tidak menemukan orang yang dalam tanda kutip bisa memenuhi semua ekspektasi lu, artinya lu memang sudah siap untuk terus sendiri. Sebenarnya enggak juga sih, enggak pengen, siapa sih yang enggak siap juga betul sendiri. Tapi kan ketika lu sudah kasih statement itu, iya, tapi kan itu kalau yang benar-benar bisa. Kalau yang nggak bisa kan bisa diobrolin baik-baik. Kayak gue pasti akan jelasin ke dia dan gue yakin dia pasti akan ngerti dong. Pasti dia akan ngerti karena gue adalah tulang punggung keluarga gue. Jadi mau nggak mau gue minta pengertiannya. Besti, Mpo Ati memang jadi salah satu sosok tangguh di dunia hiburan. Sejak muda, ia sudah jadi tulang punggung keluarganya dan harus berdiri di atas kakinya sendiri. Dari syuting, mengisi acara, sampai terjun ke berbagai pekerjaan lain, semua dilakukan demi bisa menghidupi orang-orang yang ia sayangi.
Nggak cuma itu saja nih Belsti, Po Ati juga jadi sosok yang dicintai banyak rekan artis. Sikapnya yang ramah, humornya yang gak pernah padam, dan perjalanan karirnya yang panjang bikin dia jadi figur spesial di industri hiburan. Tiap kali muncul selalu ada saja nih artis yang ngasih support dan menunjukkan betapa sayangnya mereka ke Po Ati. Tapi namanya hidup nggak selalu mulus ya Besti. Po Ati pernah diisukan bangkrut sampai kabarnya kemana-mana. Padahal Po Ati mengaku bahwa dirinya masih aktif bekerja dan bahkan masih menjadi tulang punggung keluarga di usianya yang hampir mencapai 70 tahun. Masa dibilang bangkrut kok bisa sih ada orang nyebarin berita katanya Ma Ati tuh bangkrut katanya. Alhamdulillah kalau ada yang ngomong begitu. Mending gitu mah, tapi ya Ma. Iya, yang sebenarnya enggak lah. Kan masih syuting waktu itu, syuting Jodoh Wasiat Bapak kan sampai 1048 kalau nggak salah. Nggak maksudnya syutingnya, tapi kan dibayarnya per episode per bulan 6 episode. Jadi ke depan tuh masih 2 tahun atau 3 tahun lagi masih Kan ada lumayan honor. uang masuk gitu ya. Itu ada di JWB 1, Iya, di JWB iya. 2 300 sekian lah setahun. Itulah enaknya kalau main sinetron, guys. Jadi ada dua sumber penghasilan, JWB 1, JWB 2 sebulannya tuh bisa 10 episode. Alhamdulillah. Iya, makanya Jadi kalau nabung. Bilang bangkrut nggak mungkin. bukan maksudnya tuh orang kok bisa ngomong bangkrut tuh apa karena Ma Ati jarang di TV, maksudnya sekarang Ma Ati udah kenyang, udah begini. Jadi kalau misalkan artis tersebut itu tidak pernah ada di TV, bukan berarti artis tersebut itu sudah usahanya tidak ada banyak, Ma. gaungnya. Ada Bisa usaha aja lain. mungkin dia punya usaha lain. Betul. Atau sudah capek syuting. Tapi job sinetron Po Ati enggan disebut bangkrut dan memilih jualan puding. Pudingnya enak. Tapi ada Ma Ati apa? Bukan puding, satu lagi ada yang minuman kelapa itu. Iya, kelapa, susu jahe. Itu enak banget, Ada pernah beli. cincau, iya. Ma itu bikin sendiri. Ada yang bikin. Ada bantuin. Kerjasama iya. Oh. Alhamdulillah lah. Berapa, Alhamdulillah. Kalau buat hidup aja, alhamdulillah seminggu aja cukup. Per hari. Per hari bisa untuk hidup seminggu. Iya. Berarti 1 bulan bisa 1 tahun. Besti, kali ini kita bahas sosok legenda komedi tanah air yang hidupnya penuh lika-liku perjuangan. Yap, siapa lagi kalau bukan Mami Nunung. Di balik tawa yang selalu ia bagikan di layar, ada beban berat yang sudah puluhan tahun ia pikul. Pasalnya, Nunung telah menjadi tulang punggung untuk keluarga besarnya yang jumlahnya sampai puluhan orang. Bayangin nih Besti, dari muda sampai usia sekarang, Nunung gak pernah benar-benar istirahat dari tanggung jawabnya itu. 2019 kan saya kena kasus kan Mas ya. Selama 9 bulan itu udah nggak ada pemasukan. Ya saya masih ada uang tabungan sebetulnya, tapi kan hidup terus berjalan. Saya hidup bukan sama suami saya. Saya hidup dengan beberapa banyak keluarga. Beberapa keluarga itu maksudnya? Ya saya kan tulang punggung keluarga Mas. Yang lain ini? Ada yang kerja. Adik-adik saya memang belum pada kerja. Pada udah punya anak 7, mereka udah punya. Ada sih yang adik saya istrinya yang kerja. Selain mengurus dirinya sendiri, Nunung harus memikirkan kehidupan puluhan anggota keluarga yang mengandalkannya. Makanya nggak heran nih Besti, kalau Nunung sering curhat soal beratnya perjuangan menjadi tulang punggung selama bertahun-tahun. Namun beban itu pernah sampai membuat Nunung sakit hati. Ia mengaku pernah memblokir kontak keluarganya sendiri karena merasa tidak ada yang peduli ketika ia didiagnosa menderita kanker beberapa waktu lalu. Bayangin aja nih Besti, di saat Nunung lagi berjuang dengan kesehatannya, justru keluarga yang selama ini dibantunya malah terlihat cuek. Ini loh, Mama, terus saudara-saudaraku semua, anak-anakku, aku tuh cuma pengen butuh tanya kabar aku deh gitu. Ya mungkin karena kalau aku dianggap lebay, monggo. Sampai ada yang nganggap aku bipolar, monggo. Sampai ada yang nganggap aku ini monggo terserah. Itu semua akan mengalami. Seorang ibu yang sudah usianya nggak muda lagi, jauh dari anak keluarga, sanak keluarga, ditanyain kabar itu pasti pengen banget lah. Iya kan? Gitu loh. Nah, hanya itu aja, kenapa mereka nggak peka? Kenapa harus jadi rame kayak gini gitu loh? Yang akhirnya kan juga sebetulnya aku tuh
kasihan. Tapi ya sudah, aku pasti akan memaafkan. Meski begitu, hati Nunung tetap terlalu besar untuk membenci. Baginya, tanggung jawab itu sudah terlanjur melekat dan susah dilepaskan. Dari sini jelas banget nih Besti, alasan kenapa Nunung gak bisa pensiun. Bukan karena gak mau, tapi karena masih banyak orang yang bergantung kepada dirinya. Nunung pernah bilang kalau dirinya sebenarnya capek, pengen istirahat dan pengen tenang di masa tuanya nih Besti. Mami. Anyway Besti, itulah deretan artis wanita yang jadi tulang punggung keluarga. Ya ampun, ternyata nggak semua soal selebriti itu glamor dan mewah ya Besti. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan Celebrity Fresh setiap hari hanya di Nusantara TV. Dan yang terakhir, jangan lupa follow account sosial media Celebrity Fresh biar kamu makin update informasi-informasi seputar selebriti terkini. So, kalau gitu saya pamit undur diri and see you Besti. NTV Sahabat Kita.